Bumi adalah sebuah planet yang dirancang khusus untuk menopang kehidupan. Dengan adanya udara, air, dan berbagai unsur pendukung kehidupan lainnya, berbagai makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan dapat hidup dengan baik di planet ini. Salah satu makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang berbeda dan istimewa di antara makhluk-makhluk penghuni bumi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan nikmat yang besar pada manusia hingga ia mampu berbicara, menyusun bahasa, berpikir, tersenyum, tertawa, hingga berbudaya. Dalam sebuah ungkapan, manusia diibaratkan hewan yang pandai berbicara. Semenjak dilahirkan, manusia telah menerima nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika dibandingkan dengan makhluk lainnya di bumi, manusia adalah yang paling banyak menerima nikmat dari Tuhannya. Sedangkan nikmat Allah itu sendiri, jika mau dihitung, maka tidak akan ada manusia yang sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Misalnya saja, lihatlah manusia ini. Begitu banyak nikmat Allah yang melekat pada dirinya. Sungguh, karena berkat rahmat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, kita tidak akan sanggup menghitung seluruh nikmat yang ada pada manusia ini. Namun kita mencoba melihat beberapa nikmat saja, nikmat yang biasa tampak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat berjalan dan berdiri tegak, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan sepasang kaki. Dengan kaki ini, ia menjadi berbeda dengan makhluk hidup lain, semisal pohon. Pohon, sejak ia tumbuh hingga mati, akan tetap berada di tempatnya. Ia tidak bisa berpindah tempat kecuali ada yang memindahkannya.
Maka dengan kedua kakinya, manusia pun bebas melangkah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain guna melakukan beragam kepentingan. Untuk dapat melihat, Allah telah menganugerahkan dua mata pada manusia. Dengan anugerah penglihatan ini, manusia dapat melihat suasana di sekitarnya, dapat melangkah atau berlari tanpa tersandung atau menabrak benda-benda di depannya. Diberinya manusia tangan, yang dengan tangan itu manusia dapat bekerja, mencari nafkah, dan melakukan berbagai kegiatan lain. Tangan juga bisa dipakai untuk melindungi diri ketika seseorang merasa terancam oleh sesuatu. Tangan juga berfungsi sebagai penambah nikmatnya berjalan. Lihatlah, ketika manusia berjalan, dia juga akan refleks melambaikan tangannya. Allah juga memberi manusia hidung. Dengan hidung ini, ia dapat mencium lezat aroma makanan yang akan dimakannya. Dengan adanya hidung, manusia juga dapat membedakan antara bau busuk bangkai dengan aroma lezat makanan. Di samping kiri kanan kepala manusia, Allah menciptakan alat pendengaran yang manusia kenal sebagai telinga. Dengan telinga, manusia dapat mendengar bunyi-bunyian yang ada di sekitarnya, termasuk percakapan, panggilan, perintah, dan lain sebagainya, sehingga ia dapat berkomunikasi dengan baik antar sesama. Juga diberinya manusia kulit yang berfungsi sebagai indera peraba dan pembaca suhu. Manusia dapat memastikan apakah sebuah bidang halus atau kasar, tajam atau tumpul, hanya dengan merabanya. Manusia juga dapat memastikan bahwa api itu panas dan es itu dingin ketika manusia menyentuh atau mendekatkan kulitnya pada kedua benda ini. Allah juga memberikan manusia indera perasa berupa lidah. Dengan adanya lidah, kita dapat mengenal dan membedakan rasa makanan, dapat menilai mana makanan yang enak dan mana yang tidak, mana yang layak dimakan dan mana yang tidak. Kaki, tangan, mata, telinga, hidung, kulit, lidah hanyalah beberapa nikmat dari sekian banyak nikmat Allah terhadap manusia yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Namun demikian, jika saja Allah berkehendak menghilangkan salah satu nikmat saja, apa yang akan terjadi? Misalnya saja, akibat suatu penyakit atau kecelakaan, kedua kaki manusia ini harus diamputasi atau dibuat lumpuh. Tentunya, dia akan mengalami kesulitan untuk berpindah tempat. Manusia ini tidak akan mampu berjalan apalagi berlari. Ia tidak akan bisa berpindah tempat kecuali dengan bantuan kursi roda atau dengan menggunakan tongkat. Meskipun keberadaan kaki dapat digantikan dengan tongkat atau kursi roda, tapi masih tidak seenak dan seleluasa ketika menggunakan kaki. Atau bagaimana jika sepasang tangan yang hilang? Tentu dia tidak akan bisa lagi memegang barang-barang, tidak bisa menulis, kesulitan mengetik, dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak bisa manusia lakukan. Atau bayangkan, jika manusia tidak mempunyai hidung, bagaimana dia dapat mencium harumnya sebuah bunga atau mencium aroma makanan yang akan dimakan? Maka acara makan pun akan berjalan hambar, apalagi jika ditambah lidah yang tiba-tiba tidak berfungsi.
ototnya tidak bisa digerakkan, dan kemampuan mencecap rasa makanan hilang. Sungguh akan terasa semakin menyiksa. Atau bagaimana ketika sepasang mata yang dipunya mengalami kebutaan? Manusia tidak akan mampu lagi memandang dunia dan isinya. Tidak akan nampak lagi wajah teman, keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita. Berjalan pun tidak akan leluasa, meraba-raba dengan tangan atau menggunakan tongkat. Itu jika Allah mencabut salah satu nikmat yang ada pada manusia. Lalu bagaimana seandainya Allah berkehendak mencabut seluruh nikmat yang disebutkan tadi secara bersamaan? Kaki dan tangan buntung, mata buta, lidah tak berfungsi, kulit mati rasa, telinga menjadi tuli, dan hidung tersumbat. Namun pada umumnya, manusia baru menyadari arti pentingnya sebuah nikmat ketika nikmat itu telah hilang. Manusia akan benar-benar menyadari pentingnya mata tatkala Allah telah mencabut penglihatannya, menyadari arti pentingnya pendengaran ketika sudah tuli, menyadari arti pentingnya kaki dan tangan ketika telah buntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat pada manusia tidak dengan tanpa tujuan. Segala nikmat yang ada pada diri manusia sejatinya adalah titipan yang Allah berikan untuk dijaga dan disyukuri. Sebagai contoh, jika seseorang menjaga nikmat penglihatan dengan baik, maka dia tidak akan membiarkan matanya rusak, tidak akan membaca terlalu dekat, tidak akan main-main yang bisa membahayakan mata, dan lain sebagainya. Dan jika seseorang mensyukuri nikmat penglihatan yang ada, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan matanya terhadap kebaikan, semisal membaca Al-Quran, belajar, ronda, dan lain sebagainya. Bukan untuk maksiat semisal melihat pornografi dan porno aksi. Namun karena lupa, manusia biasanya sering lupa diri, menggunakan nikmat Allah di jalan yang bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa bahwasanya ada surga dan neraka. Lupa bahwasanya mereka bisa saja masuk neraka hanya karena menyalahgunakan nikmat yang ada. Lupa bahwasanya jika mereka memanfaatkan segala nikmat yang diberikan sesuai dengan tuntunan Allah, maka keberkahan dan ridho Allah akan melingkupi kehidupannya. Kebahagiaan pun akan didapat, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Gitu. Itu terlalu dekat kameranya yang nggak salah, harusnya dari sini, kamu di situ. Satu. Ya. Ada semua ada ini dimakan yuk. Satu. Ya.
Aduh, keduduk. Nah, kejeduknya langsung bruk, langsung brak gitu ke belakang.